Siapakah sosok di balik salah satu keajaiban dunia yang paling megah? Dia rela mengorbankan ribuan nyawa demi satu tembok abadi. Mari kita selami kisah Qin Shi Huang, kaisar pertama yang menyatukan Tiongkok dan memulai proyek raksasa yang kita kenal sebagai Tembok Besar. Sebelum Qin Shi Huang berkuasa, wilayah yang kita kenal sebagai Tiongkok saat ini adalah medan perang tanpa henti. Berbagai kerajaan saling berperang untuk supremasi dalam periode yang disebut zaman negara-negara berperang. Di tengah kekacauan inilah, seorang pangeran bernama Yingzheng dari negara Qin naik tahta. Dia bukan sekadar pangeran biasa, dia punya visi besar. Satu Tiongkok di bawah satu penguasa. Melalui serangkaian kampanye militer yang brilian namun brutal, Yingzheng menaklukkan satu persatu negara saingannya. Pada tahun 221 sebelum Masehi, dia berhasil untuk pertama kalinya Tiongkok disatukan. Dia kemudian memberi dirinya gelar baru yang agung, Qin Shi Huang, yang berarti Kaisar Pertama Qin. Ini bukan hanya perubahan nama, ini adalah deklarasi era baru. Sebagai kaisar, Qin Shi Huang melakukan reformasi besar-besaran. Dia menstandarkan tulisan, mata uang, bahkan lebar poros roda gerobak untuk memastikan kelancaran transportasi di seluruh kekaisarannya yang luas. Tujuannya adalah menciptakan identitas Tiongkok yang satu dan utuh. Namun, di antara semua proyeknya, ada satu yang paling ambisius dan paling kontroversial. Di perbatasan utara, ancaman dari suku-suku nomaden, terutama Xiongnu, selalu menjadi duri dalam daging. Serangan mereka mengganggu stabilitas dan keamanan. Untuk mengatasi ini, Qin Shi Huang punya solusi drastis, membangun sebuah tembok pertahanan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia tidak memulai dari nol. Beberapa negara bagian sebelumnya sudah membangun tembok-tembok kecil. Ide brilian Qin Shi Huang adalah menghubungkan dan memperkuat tembok-tembok ini menjadi satu garis pertahanan tunggal yang masif. Maka, dimulailah salah satu proyek konstruksi terbesar dalam sejarah manusia. Ratusan ribu, bahkan mungkin lebih dari 1 juta orang dikerahkan untuk bekerja. Mereka adalah tentara, petani, dan narapidana. Kondisi kerja sangatlah keras. Mereka harus menghadapi medan yang sulit, dari pegunungan terjal hingga gurun yang tandus, cuaca ekstrem, dan ancaman serangan dari suku nomaden yang mereka coba halau. Pembangunannya bukanlah seperti yang kita bayangkan dengan batu bata yang rapi. Pada masa itu, teknik utamanya adalah tanah yang dipadatkan. Para pekerja akan membangun kerangka kayu, mengisinya dengan lapisan tanah, kerikil, dan ranting. Lalu memadatkannya lapis demi lapis hingga menjadi sangat keras seperti batu. Proses ini sangat padat karya dan memakan waktu yang sangat lama. Disinilah sisi gelap dari proyek ini muncul. Banyak pekerja yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, penyakit, atau kecelakaan kerja. Saking banyaknya korban jiwa, tembok ini mendapat julukan kuburan terpanjang di dunia. Legenda mengatakan bahwa jasad para pekerja yang meninggal dikuburkan langsung di dalam tembok itu sendiri. Meskipun para sejarawan modern belum menemukan bukti kuat untuk klaim ini, namun legenda itu sendiri sudah cukup menggambarkan betapa besar penderitaan yang menyertai pembangunannya. Lalu, apakah tembok ini efektif? Sebagian tembok ini memang menyulitkan serangan skala besar dari pasukan berkuda nomaden dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Menara-menara pengawas yang tersebar di sepanjang tembok bisa saling berkomunikasi dengan cepat, menggunakan sinyal asap di siang hari dan api di malam hari. Namun, tembok ini tidak sepenuhnya tak tertembus. Pasukan yang gigih masih bisa mencari celah atau menyuap penjaga.
Warisan tembok besar Qin Shi Huang sangat kompleks. Di satu sisi, ini adalah simbol kejeniusan, ketekunan, dan kekuatan visi seorang pemimpin yang ingin melindungi rakyatnya dan menyatukan negerinya. Di sisi lain, ini adalah pengingat akan harga manusia yang sangat mahal dari ambisi tersebut. Pengorbanan tak terhitung dari para pekerja menjadi fondasi dari monumen yang megah ini. Tembok yang kita lihat sekarang, sebagian besar adalah hasil renovasi dan perluasan dari dinasti-dinasti setelahnya, terutama dinasti Ming. Namun, fondasi dan konsep awalnya diletakkan oleh Kaisar pertama Tiongkok. Qin Shi Huang, dia adalah sosok visioner, tiran, pemersatu, sekaligus penindas. Kisahnya dan tembok besar adalah bukti bahwa sejarah seringkali ditulis dengan tinta, ambisi, dan air mata. Itulah kisah di balik kaisar yang membangun tembok legendaris ini. Sebuah cerita tentang kekuatan, ambisi, dan pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang terpenting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.